Welcome to Online Kids Service. Are you ready to praise and worship God? Prepare your Bible. Prepare your notebook and pencil. Prepare your tools to do our activity. Sit nicely and pay attention on your screen. Hai adik-adik, apa kabarnya nih? Karipa yakin adik-adik di rumah semuanya luar biasa. Tuhan kasih kesehatan yang luar biasa. Kak Grace apa kabar? Kak Grace hari ini kabarnya luar biasa Wah, banget Kak puji Rika. Tuhan. Karipa juga baik loh Kak Grace, kabarnya luar biasa. Nah, kita main game dulu yuk Kak Grace. Ayo, nah adik-adik di rumah, ayo Kak Grace aja semuanya berdiri ya. Karena kita mau main games dulu sebelum kita mulai ibadah. Oke, siap ya? Sudah Siap. diri belum? Ayo. Sudah dong Kak, ayo kita lanjut yuk. Ya, nah pertama nih Kak Grace bakal bilang nih ya. Kalau misalkan Kak Grace bilang pegang rambut, adik-adik ikutin apa yang Kak Grace bilang. Walaupun Kak Grace misalnya pegang telinga, adik-adik harus tetap fokus ikutin apa yang Kak Grace Bilang. Yes, bener banget Kak Ripka. Udah siap ya? Siap. Oke, kita mulai ya. Ayo konsentrasi semuanya yuk. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang pipi. Pegang mata. Pegang alis. Pegang rambut. Pegang apa lagi ya kira-kira Kak Ripka? Pegang kaki. Pegang siku. Oke, hebat adik-adik di rumah. Kita berdoa yuk Kak. Yuk, kita mau mulai ibadah ya Kak. Ayo semuanya boleh duduk lagi. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Ikutin Kak Grace ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Untuk pagi hari ini. untuk pagi hari ini. Terima kasih Terima kasih untuk nafas yang Tuhan beri. Sekarang Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, Tolong berkati tolong berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik di rumah, Kak Grace ajak untuk semuanya berdiri. Kita mau angkat pujian, kita menyanyi pujian Mata Tuhan Melihat apapun yang kita lakukan. Siap? Oke, yang semangat ya adik-adik ya, nyanyi untuk Tuhan, kasih yang terbaik. Ikutin gerakan Kak Ripka dan Kak Grace. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Selalu ingat bahwa mata Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang apa lagi Kak Ripka? Buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Selalu ingat-ingat ya bahwasannya Tuhan selalu melihat kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay, luar biasa Tuhan kita. Nah adik-adik di rumah, Kak Ripka mau ajak adik-adik untuk kita belajar lagu baru. Yeay. Judulnya adalah Anak Terang, di mana kita harus taat apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak boleh berdusta dan kita tidak boleh melakukan hal yang jahat. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemana
menyelamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Yeay, lagunya tadi luar biasa ya. Luar biasa banget Kak Ripka. Nah sekarang kita mau mulai untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Ripka mau ajak adik-adik di rumah untuk duduk yang manis. Kita mau nyanyikan satu pujian, Yesus ku panggil. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyi sama-sama, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita nyanyikan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita nyanyikan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami dapat beribadah ya Tuhan. Kami kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menjadi berkat buat kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya isi hati-Mu dapat disampaikan oleh kakak pembina ya Tuhan, dan kami dapat menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bersama-sama beribadah. Semua pasti dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita akan belajar tetap dengan tema kejujuran. Tapi hari ini ada seorang tokoh yang berlaku tidak jujur. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang panglima yang bernama Naaman. Naaman ini panglima di negeri Aram. Suatu hari panglima Naaman ini mengalami sakit yang namanya sakit kusta. Seluruh tubuhnya ini putih-putih, bercak-bercak ya, seperti ini. Putih-putih, tetapi kalau dicubit, kalau dipegang, nggak terasa, jadi hilang, mati rasa.
Ya, Naaman tentu saja bingung. Setiap orang yang sakit pasti kepingin sembuh. Nah, pada saat itu di rumah Naaman punya seorang pelayan perempuan. Pelayan ini adalah anak dari Israel. Pelayan ini tahu bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan. Pelayan ini mengatakan pada istri Naaman, "Nyonya, kalau Tuhan mau pergi ke Samaria untuk menemui Nabi Elisa, Tuhan pasti sembuh." Kemudian istri Naaman ini menyampaikan kepada Naaman. Setelah Naaman mendengar ini, Naaman mengatakan kepada raja sebagai pimpinannya, meminta izin untuk pergi ke Israel. Nah, adik-adik, setelah Naaman mendapat izin, Naaman mempersiapkan persembahan yang akan dibawa. Bersama dengan pegawai-pegawainya, Naaman pergi ke Israel. Setelah sampai di Samaria, Naaman sampai di depan rumah Nabi Elisa. Ternyata siapa yang menemui Naaman? Bukan Nabi Elisa, tapi pelayannya yang menemui Nabi Elisa. Bukan Nabi Elisa. Pelayannya mengatakan, "Tuan, Nabi Elisa meminta Tuan pergi ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan supaya Tuan sembuh." Naaman mendengar ini marah adik-adik. Karena Naaman tahu Sungai Yordan itu kotor. Kenapa enggak sungai lain? Sungai lain yang lebih bersih, yang lebih layak untuk dia mandi. Tetapi pegawainya mengingatkan, "Tuan, kalau Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan mau kan?" Nah, sekarang kan Tuan cuma diminta untuk mandi di Sungai Yordan 7 kali. Kenapa nggak dilakukan aja? Akhirnya Naamannya mikir, ya sudah sampai di sini. Oke, Naaman akhirnya mau, mereka pergi ke Sungai Yordan dan Naaman melakukan itu. Dia mandi di Sungai Yordan. Dia mandi, dia masukkan seluruh tubuhnya 1 kali. Dia setelah keluar masih ada penyakitnya. Ya, dia masuk lagi 2 kali, keluar masih kelihatan masih ada penyakitnya. Dia masuk lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, kemudian yang ke-7 kali. Dan ketika dia keluar adik-adik, wow, Naaman kaget. Tubuhnya sudah bersih, sudah sembuh dari semua penyakit kustanya. Bahkan di Alkitab dikatakan kulitnya ini kembali seperti bayi, seperti kulit adik-adik, jadi mulus lagi. Senang sekali Naaman. Setelah Naaman selesai berpakaian rapi, Naaman menemui Nabi Elisa. Saking senangnya Naaman ingin memberikan persembahan kepada Nabi Elisa. Ketika Naaman menemui Nabi Elisa, Naaman membawa perak, emas, dan pakaian yang indah. Tetapi apa yang dijawab Nabi Elisa? Ternyata Nabi Elisa tidak mau menerima satupun persembahan Naaman. Karena bagi Elisa yang menyembuhkan bukan Nabi Elisa, tetapi Tuhan. Nabi Elisa hanya dipakai sebagai alat oleh Tuhan. Karena Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian Naaman, maka Naaman pamit untuk pulang. Nah adik-adik, di situ ada seorang pelayan Nabi Elisa yang namanya Gehazi. Waktu Gehazi melihat percakapan Naaman dengan Nabi Elisa, Gehazi mulai berpikir, kok Nabi Elisa kayaknya sungkan ya, kayaknya segan untuk menerima pemberian Naaman. Dalam hatinya Gehazi sangat menginginkan. Gehazi kepingin sekali melihat barang-barang itu, barang-barang yang indah. Terus dia berpikir, gimana ya caranya ya? Aku akan lari mengejar Naaman. Siapa tahu aku dapat sesuatu dari Naaman. Dia mulai merencanakan sesuatu. Gehazi berlari, dia mengejar Naaman, rombongan Naaman. Ketika Naaman ini melihat ada orang yang berlari mengejar, dia minta keretanya untuk berhenti.
Naaman turun dari keretanya menemui Gehazi. Kemudian Gehazi mengatakan, Tuan, Nabi Elisa menyuruh saya untuk menyampaikan kepada Tuan. Baru saja ada 2 orang datang dari rombongan Nabi. Kiranya Tuan berkenan memberikan 1 talenta perak dan 2 potong pakaian untuk tamu Nabi Elisa. Tentu saja Naaman tidak keberatan adik-adik. Ya, Naaman mengatakan silakan ambil. Bahkan Naaman memberikan 2 talenta perak dan 2 potong pakaian. Setelah mendapatkan itu, ketika Gehazi sampai di rumahnya, dia cepat-cepat masuk rumah, dia cepat-cepat sembunyikan barang-barang itu. Kemudian dia kembali ke rumah Nabi Elisa. Dia menemui Nabi Elisa. Baru saja dia masuk, Nabi Elisa mengatakan, "Dari mana kamu?" Gehazi kaget ya. Gehazi sangat kaget. Wah, kayaknya Nabi Elisa tahu. Terus dia menjawab apa? Saya tidak dari mana-mana. Tapi Nabi Elisa mengatakan, bukankah hatiku ikut pergi ketika kamu menemui orang itu? Aku tahu waktu orang itu turun dari kereta dan memberikannya kepadamu. Sekarang kamu sudah memiliki semuanya. Kamu bisa beli kebun anggur, kamu bisa beli kebun zaitun, kamu bisa beli kambing, domba, sapi, bahkan budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit orang itu akan melekat padamu dan anak cucumu selamanya. Adik-adik, Gehazi, dia sudah melakukan 2 kebohongan. Yang pertama, dia bohong dengan Naaman. Dia mengatakan kepada Naaman bahwa dia disuruh oleh Nabi Elisa. Dia sudah tidak jujur untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, dia berbohong kepada Nabi Elisa. Dia pergi menemui Naaman, tapi dia mengatakan dia tidak kemana-mana. Adik-adik, ketika kita berbohong, mungkin orang tua kita nggak tahu, guru kita nggak tahu, pembimbing kita di gereja tidak tahu, teman-teman kita tidak tahu. Tetapi ada satu mata yang selalu memperhatikan kalian, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, untuk kalian yang masih TK, yang masih playgroup, misalnya kalian menumpahkan air di rumah, kemudian nggak ada yang tahu nih di rumah, mama atau papa melihat tanya, siapa ini yang menumpahkan air? Mungkin karena rasa takut, kamu mengatakan, bukan aku, Ma. Terus kalau mamanya tanya lagi, lalu siapa? Kita tadi kan sudah melakukan kebohongan satu, mengatakan bukan aku. Kemudian kebohongan yang kedua kita mengatakan, kita menuduh kakak kita atau adik kita yang menumpahkan. Sudah melakukan 2 kebohongan. Belajarlah jujur dari hal yang kecil, dari sejak kalian kecil. Supaya kejujuran itu menjadi gaya hidup kalian, menjadi kebiasaan kalian. Untuk yang sudah sekolah, seandainya suatu saat kalian lupa belajar atau kalian memang tidak belajar dan kalian mendapat nilai yang buruk atau di bawah KKM. Kemudian gurunya bertanya, loh kenapa hari ini ulanganmu kok hasilnya tidak seperti biasanya? Karena rasa takut mungkin kamu mengatakan, saya sakit. Ya kan? Kamu gak berani jujur. Di rumah orang tua tanya, loh kok tumben ya? Biasanya nilainya bagus, sekarang kok di bawah KKM? Terus jawabannya beda lagi, kamu berbohong lagi. Iya, soalnya gurunya nggak kasih tahu sih kalau ulangan. Ini ulangan mendadak. Kamu sudah melakukan 2 kebohongan. Karena kesalahanmu sendiri, kamu melakukan 1 kebohongan. Kemudian kamu melakukan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang satunya. Belajarlah jujur, apapun resikonya. Kalau memang kamu lupa, kamu harus berani jujur. Kalau memang kamu tidak sanggup, itu terlalu sulit. Kamu harus mengatakan supaya orang lain bisa membantu kamu. Sebelum kakak tutup dalam doa,
pesan kakak untuk kalian. Setiap kalian harus menjadi anak yang jujur. Sebab berani jujur itu keren. Oke, kakak akan tutup dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca ayat hafalannya. Tuhan Yesus, kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengar, setiap adik-adik yang beribadah pagi hari ini Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh dimengerti dan boleh dilakukan di dalam kehidupan setiap adik-adik yang mendengarnya. Supaya setiap mereka menjadi anak Tuhan yang jujur, hidup dalam kejujuran yang terus-menerus, membawa mereka semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Berani untuk menyatakan kebenaran, berani untuk bertindak benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah mereka Tuhan, berkati orang tua mereka Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita adik-adik, biarlah Tuhan Yesus memberkati untuk bisa terwujud. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah dan semua doa kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita sekarang akan menghafalkan ayat firman Tuhan ya. Nah, ayat firman Tuhannya masih sama dengan seperti minggu yang lalu. Yaitu di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, sekarang kita akan hafalkan perlahan-lahan ya. Semua mengikuti, kita hafalkan sekali lagi ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, selamat menghafalkan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik di rumah, balik lagi sama Kak Grace yang akan nemenin adik-adik untuk membuat kreativitas hari ini ya. Oke, Kak Grace hari ini mau ngajarin adik-adik untuk bikin kreativitas tangan seperti ini. Oke, langkahnya gimana sih Kak Grace? Oke ya, Kak Grace jelasin dulu bahan-bahan yang kita butuhkan apa saja. Dan adik-adik cek ya kira-kira bahan-bahannya sudah lengkap apa belum. Yang pertama yang kita butuhkan adalah kertas, kita butuh lem, kita butuh stik es krim, boleh juga pakai lidi ya. Kita butuh spidol atau ballpen juga boleh. Kita tentunya butuh yang namanya gunting. Nah, kita mulai ya, langsung aja membuat kreativitas tangan yang seperti ini. Kita pinggirkan dulu semuanya. Lalu kita ambil kertasnya. Adik-adik boleh terserah deh pilih kertasnya warna apa. Mau warna favorit adik-adik, warna merah, warna biru, warna kuning, terserah ya. Pertama langkahnya adik-adik taruh telapak tangan adik-adik di atas kertas gini. Lalu ambil spidol atau ballpoint adik-adik. Lalu tulis mengikuti gini, gambar mengikuti telapak tangan adik-adik ya. Seperti ini. Nah, pelan-pelan aja ya supaya hasilnya lebih rapi. Kalau nggak bisa nyetaknya minta tolong sama papa mamanya ya untuk membantu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini hasil telapak tangan Kak Grace. Lalu setelah itu kita gunting mengikuti pola yang ada. Nih kita guntingnya pelan-pelan. Yang nggak bisa gunting minta tolong papa dan mamanya ya, oke?
Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya apa yang kita akan lakukan? Kita menulis ayat hafalan. Masih ingat nggak ya ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab apa? Ya, bener banget, kitab Matius 5 ayat 37. Oke, Kak Grace ingetin lagi yang belum bisa tulis, minta tolong papa mamahnya. Oke, adik-adik, kita tulis ya dari sekarang. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadinya seperti ini. Kelihatan gak ya tulisan Kak Grace? Kecil banget ya? Oke, adik-adik boleh deh nulisnya gede-gede ya, sesuai telapak tangan adik-adik, oke? Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Tadi kan Kak Grace sudah suruh siapin lem dan stick ice cream. Kalau nggak punya stick ice cream, adik-adik di rumah bisa pakai lidi. Selanjutnya adalah kita tempelkan, kita rekatkan stick ice cream ini ke belakang sini. Oke? Yuk langsung ikutin Kak Grace ya. Mudah ya buatnya ya. Mudah-mudah, cepat juga. Oke. Kita taruh, kita rekatkan. Ayo, coba lihat. Coba angkat ke atas, punya adik-adik. Udah seperti ini belum? Coba lihat. Punya kita udah sama belum? Ayo, misalkan ada yang belum rapi, dirapikan ya. Atau adik-adik mau gambar-gambar sesuatu juga boleh kok. Oke. Jadinya seperti ini. Ya, adik-adik boleh tempel di kamar adik-adik terus selalu dibaca tuh. Kira-kira ayat hafalannya apa supaya selalu ingat. Ini ya, Kak Grace sudah jadi dan pasti adik-adik di rumah juga sudah jadi. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Crafty Corner.